bagaimana caranya kita bisa menjual pertanggungan jiwa dan sakit kritis. Oke, nah kenapa saya membawakan topik ini? Karena saya melihat bahwa sekarang ini kondisi marketnya sudah berubah, ya, tidak sama dengan kondisi market ketika saya bergabung dulu. Oke, ketika saya tahun 2006 bergabung, banyak orang di Surabaya ini dan sekitarnya yang belum kenal dengan asuransi. Oke, ketika datang kita, Pak, saya dari Prudential. Prudential itu apa? Ya kan? Ada yang ngomong Prudential itu merek odol ya. Ada tanya seperti itu ya. Jadi banyak orang yang nggak kenal dengan Prudential. Oke, nah sehingga waktu itu tantangannya saya sebagai agen itu adalah ketika saya datang, mereka itu rata-rata belum percaya dengan asuransi. Mereka alergi dengan asuransi. Oke, dan mereka masih memandang bahwa asuransi itu nggak penting. Itu tantangan saya waktu saya jadi agen dulu. Oke, nah sehingga waktu itu saya dan teman-teman di tahun 2006 itu berusaha mengedukasi mereka pentingnya asuransi dan memperkenalkan siapa itu Prudential, ya. Dan kita membuat satu skrip presentasi yang mungkin selama ini Anda sudah tahu, rekening Pak Ali, betul nggak? Udah hafal belum ngomong? Sudah ya. Nah, itu tahun 2006. Oke, tapi seiring berjalannya waktu, Prudential sudah makin banyak agent, kemudian perusahaan asuransi lain juga banyak yang muncul yang baru, kemudian iklan TV sudah gencar, media massa juga sering mengiklankan Prudential. Sekarang ini kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung dan sekitarnya, kalau kita ngomong Prudential rata-rata udah tahu. Setuju nggak? Ya kan? Dan kalau kita datang ke nasabah, mereka juga kadang-kadang ngomong apa? Kebanyakan, oh saya sudah punya asuransi. Setuju? Betul? Anda ngalami itu nggak kira-kira? Ya. Dan ketika Anda ngomong, Pak, saya punya rekening bagus, Anda cerita rekening Pak Ali, tiba-tiba nasabahnya ngomong gini, oh saya sudah tahu ini, bahkan saya sudah dipresentasi 10 kali, bahkan saya sudah bisa presentasi seperti ini. Ya, kadang-kadang kalau agennya nggak hafal, macet-macet, nanti nasabahnya betul, kamu salah, yang benar ngomongnya begini. Kenapa? Orang sudah tahu tentang Pak Ali. Ya. Nah, kadang-kadang kalau agennya kurang kreatif, Pak Ali diganti, ya, dengan diganti Pak Rocky sama aja ya, isinya juga sama juga, oke? Nah, intinya apa teman-teman, bahwa saya percaya satu hal, bahwa tidak ada satu cara yang bisa dipakai untuk selama-lamanya, betul nggak? Ya. Nah, artinya bahwa kita harus menyesuaikan dengan kondisi market. Kalau kondisinya market berubah, ya, kompetitor juga makin banyak, produk-produk makin inovatif, kita harus punya cara yang berbeda untuk menjual produk asuransi. Oke, setuju nggak kira-kira? Setuju ya. Nah, bukan berarti bahwa berarti saya sekarang udah nggak perlu ngafalin Pak Ali, Pak. Tetap butuh. Kenapa kok Anda tetap menghafalkan Pak Ali? Karena begini, teman-teman. Kalau Anda perhatikan, setelah Anda belajar produk, saya yakin Anda susah untuk menghafal isi produk. Setuju Pak? Betul nggak kira-kira? Ya, waktu pertama kali dengerin produk, pusing. Ini produk ngomong apa sih? Kok banyak sekali item-itemnya, betul ya? Nah, Anda pasti pusing. Kemudian, ketika Anda belajar Pak Ali, hafal tuh rekening AB, ya kan? Pak Ali bulan keempat sakit jantung, bla bla bla, diganti isi bla bla bla. Setelah Anda betul-betul hafal, Anda dengan begitu mudahnya untuk hafal dan mengerti produk PAA-nya Prudential, betul? Ya, karena apa? Karena di skrip Pak Ali itu sebetulnya sangat luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena di skrip Pak Ali itu semua produk, konsep produk yang banyak dijual itu semua ada di Pak Ali, ya. Dari sakit kritisnya ada, kemudian ada ganti isinya, kemudian ada kesehatannya, ada rawat inapnya, ada kecelakaannya, semua ada. Artinya kalau Anda mau hafal produk dengan mudah, Anda harus hafal Pak Ali, ya, seperti itu. Dan setelah Anda hafal Pak Ali, maka Anda juga lebih gampang untuk menjual. Ya, maksudnya karena Anda udah mengerti konsepnya. Oke, tetapi teman-teman, biasanya rekening Pak Ali ini bisa kita pakai untuk orang-orang yang mungkin belum punya asuransi, ya. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau orang nabung 500.000 dan dia kepengen isi polisnya seperti Pak Ali, pasti isi polisnya kecil-kecil uang pertanggungannya, jiwanya kecil, kritisnya kecil, hospitalnya kecil, betul Pak? Ya, artinya Pak, uang 500.000, 1 juta, 2 juta itu dibagi rata untuk semua manfaat, ya. Nah, memang orang kalau beli polis untuk awal-awal memang isinya seperti itu. Oke, tapi kalau kita mau benar-benar jujur, ya, sebetulnya kalau dengan manfaat yang kecil-kecil itu sebetulnya nggak cukup untuk betul-betul memenuhi kebutuhan asuransinya. Ya, nah hari ini saya akan ajarin Anda bagaimana caranya kalau ketemu orang sudah punya polis, oke, Anda tetap bisa menjual.
Karena saya yakin bahwa 99% orang di luar sana, polis yang mereka miliki itu sebetulnya belum betul-betul mewakili kebutuhannya mereka. Oke, kita mulai ya. Nah, pembukaan, teman-teman. Sekarang ini saya asumsi Anda jualannya di kota besar, karena kita di kota besar, Surabaya ya, Surabaya dan sekitarnya Sidoarjo, Gresik. Nah, kalau Anda ketemu orang, ya, Anda bisa buka omongan, perkenalkan Pak, nama saya kamu, ya, sudah ngobrol-ngobrol setelah fact finding, ya, tentunya sudah fact finding betul ya. Saya skip proses fact finding Anda, anggap Anda sudah melakukan fact finding, Anda sudah tahu tentang keluarganya dia, Anda sudah tahu tentang pekerjaannya, Anda sudah tahu tentang hobinya dia, Anda sudah tahu tentang tempat tinggalnya dan sebagainya. Anggap itu sudah Anda dapatkan informasinya. Kemudian satu pertanyaan juga yang perlu Anda sampaikan ke nasabah adalah ini, tanyakan pada prospek sudah memiliki polis dari mana. Pak, ngomong-ngomong, Bapak sudah punya polis dari mana? Jadi kita berasumsi ketika ketemu orang, kita berasumsi dia sudah apa? Sudah punya polis. Jawabannya cuma dua, betul nggak? Jawaban yang pertama adalah ya, saya sudah punya polis dari perusahaan ABC. Nah, kalau dia sebutin merek, berarti dia sudah punya polis. Kalau dia bilang, oh, saya belum punya polis asuransi, ya gampang, berarti Anda bisa cerita Pak Ali. Oke? Nah, tapi hari ini saya tidak bicara yang belum punya polis, saya bicara yang sudah punya polis. Oke? Nah, kalau dia ngomong, saya sudah punya perusahaan ABC, polis dari ABC, ya, maka Anda tanyakan lagi, oh iya Pak, nah ngomong-ngomong polis dari ABC itu atas nama siapa ya Pak? Artinya siapa yang di cover? Nah, Anda tanya, siapa? Kadang-kadang orang ngomong saya sudah punya polis, itu mereka hanya mewakili mungkin untuk dirinya sendiri, atau mewakili salah satu polis anggota keluarganya. Misalkan dia ngomong, oh saya sudah punya polis Prudential. Oh iya Pak, iya. Siapa Pak? Atas nama siapa? Oh, atas nama anak saya sih. Kalau Bapak, belum. Istri, belum. Paham teman-teman ya? Jadi kita perlu gali lebih lanjut ya. Sebetulnya polis yang dia punya ini atas nama siapa? Siapa yang ditanggung? Jangan-jangan cuma salah satu anggota keluarga saja. Apakah sudah semuanya? Oke? Nah, kalau misalkan ada anggota keluarga yang belum punya polis, berarti kita sudah tahu anggota keluarga yang belum punya polis ini merupakan kesempatan kita untuk bisa menjual. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, anggap aja satu keluarga sudah punya. Oh, saya sudah punya semua. Saya, istri, anak-anak sudah punya. Oke? Anda bisa tanya pertanyaan berikutnya yang ada ajukan begini. Pak, terus ngomong-ngomong, isi polis ini yang Bapak sudah punya itu manfaatnya apa saja ya? Mengcover apa saja? Nah, teman-teman, ketika kita menanyakan manfaatnya apa saja, saya yakin 90% nasabah nggak ingat. Betul nggak? Apa ya? Ya pokoknya ada kartu gitu deh. Jawabannya ngambak, ya. Nggak mungkin, oh saya ada plan B, saya ada krisis cover ini. Nah kalau dia jawabnya mantep, jangan jadi agen. Ya, Bapak agennya siapa? Saya agennya Pak Nyoto. Udah Anda salaman aja ya Pak ya. Tapi saya yakin nggak hafal, ya. Terus terang teman-teman, saya saja nggak hafal juga isi polis saya itu uang pertambangannya berapa, ya. Karena saya pribadi polisnya ada 11, jadi saya nggak hafal, ya kan. Nah, teman-teman, jadi kalau Anda tanya ini, pasti mereka rata-rata nggak ngerti, ya. Dan kadang mereka juga jawabnya begini, yang ngurus itu istri saya, ya. Mereka merasa bahwa punya polis itu cuma formalitas, nggak penting, yang penting punya, betul nggak? Dan mereka nggak care mau isi polisnya apa. Nah, teman-teman, kalau mereka jawabannya tidak paham isi polisnya apa, Anda jawab, oh iya Pak, kalau Bapak tidak ingat itu wajar. Oke? Karena Bapak kan kesibukannya sehari-hari mikirin pekerjaannya Bapak. Oke? Jelas ya? Jadi kita harus berusaha di pihak yang sama, maksudnya berempati gitu. Jangan gimana sih Bapak ini punya polis gak ngerti ya. Nah, oke Pak, nggak apa-apa, Bapak kalau nggak ingat itu wajar. Rata-rata orang saya temui mereka juga nggak ingat. Oke? Tapi kita nggak sampai di situ, kita lanjutkan lagi. Nah, Pak, tapi ngomong-ngomong,
Bapak pernah nggak sih review atau evaluasi polisnya Bapak yang sudah Bapak punya? Dan tanya, kemungkinan kecil mereka jawab pernah. Kebanyakan mereka jawab apa? Nggak pernah. Enggak sih ya, pokoknya waktu itu saya beli ya saya simpan enggak gitu aja. Ya, mereka jarang mengingat. Oke. Nah, kalau mereka jawab nggak pernah, nggak ingat, nah Anda perlu menjelaskan kepada si calon nasabah, Pak, penting loh buat kita ini mengerti isi polis dan kita mereviewnya. Anda jelaskan ini. Kenapa Anda perlu jelaskan ini? Karena nanti arah pembicaraan kita itu mau apa? Mereview, membedah polisnya dia, betul nggak? Ya. Nah, tapi kan nggak mungkin. Bapak ingat nggak? Nggak ingat. Boleh saya bantu review? Kemungkinan kecil dia nggak mau kasih polisnya untuk kita review, kecuali ada teman dekat. Ya, tapi kalau referensi atau orang baru kenal, susah untuk tiba-tiba mau kasih polis. Nah, Anda harus mengedukasi, memberi alasan kenapa dia harus mengerti isi polisnya, kenapa polisnya harus dievaluasi. Baru dia akan memberikan polisnya untuk kita bantu review. Sampai sini cukup jelas teman-teman? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Nah, jadi kita jelaskan, Pak, kenapa kok polis itu perlu direview? Ya, nah saya ada beberapa poin, ya ada beberapa poin. Oke, nah kenapa polis itu perlu direview? Yang pertama, mengantisipasi kemungkinan jenis dan besarnya manfaat pertanggungan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan. Tidak sesuai kebutuhan. Artinya begini teman-teman, kita tahu bahwa orang beli polis rata-rata itu mereka nggak paham dan seringkali mereka beli polis dari teman-temannya dia, dari saudaranya. Oke, dan kadang-kadang mereka juga seringkali mengatakan, udahlah yang penting aku percaya sama kamu. Ya, kalau kamu ngomong ini bagus, ya udah aku ambil. Betul? Dan mereka tidak betul-betul teredukasi dengan baik manfaat yang mereka ambil. Ya. Dan cilakanya kadang-kadang agen yang menawarkan ini juga belum punya pengetahuan yang cukup. Artinya apa? Mendesain produknya juga asal-asalan. Ya, itu banyak sekali teman-teman. Ya, di luar sana banyak. Oke, mereka jual produk itu asal-asalan, ya kan, dan sering menyampaikan informasi yang salah mengenai produk. Oke, nah sehingga waktu nasabah beli, seringkali produk dan manfaat yang diambil itu tidak sesuai, baik jenis pertanggungannya, jenis manfaatnya maupun pola pertanggungannya. Misalkan nasabah ini orang kaya, ya dia seorang kaya, ya kan, tapi dia cuma punya uang pertanggungan jiwa 100 juta. Nah ini kan nggak ada artinya, betul? Dia cuma punya PHS yang mungkin plan A atau plan B. Ya, dia punya sakit kritis yang mungkin cuma 100 juta. Nah, tidak merepresentatifkan kebutuhannya dia. Dan nasabah merasa bahwa yang penting punya. Nah, ini salah. Ya, nah, Anda perlu mengantisipasi kemungkinan jenis dan besarnya sesuai atau tidak sesuai, ini perlu diantisipasi. Ya, kemudian kondisi nasabah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga menyebabkan perubahan tanggung jawab keuangan dan nilai ekonomi keluarga. Jumlah anggota keluarga bertambah, penghasilan dan gaya hidupnya meningkat. Maksudnya begini, dulu waktu dia beli polis, mungkin dia sudah punya polis 5 tahun yang lalu. Ketika 5 tahun yang lalu, dia mungkin masih staff. Oke, gaji mungkin 4 juta. Ya. Nah, waktu dia gaji 4 juta, dia beli polis yang mungkin harganya preminya 500.000. Ya, yang penting punya. 5 tahun kemudian dia sudah jadi seorang manajer dengan gaji mungkin sudah 15 juta gitu. Oke. Nah, kalau dia udah 15 juta, berarti dia punya gaya hidup cenderung apa? Meningkat, betul nggak? Nggak mungkin orang waktu gaji 4 juta dengan 15 juta gaya hidupnya sama. Ya, yang 15 juta mungkin sudah makannya, sekarang makannya nggak lagi di warung, ya, makannya lagi sudah di tempat yang lebih bagus. Kemudian kalau dulu handphonenya masih handphone yang biasa, sekarang udah pegangnya iPhone, ya kan? Dulu naiknya motor, sekarang udah punya mobil. Nah, kalau otomatis kalau dia punya gaya hidup meningkat, pengeluarannya juga pasti bertambah. Tanggung jawab keuangannya juga bertambah. Dia sudah punya cicilan-cicilan, dia sudah punya anggota keluarga, punya istri, punya anak. Oke. Nah, ketika kebutuhannya bertambah, otomatis kebutuhan proteksinya juga apa? Bertambah. Setuju Pak? Nah, tapi seringkali kan nasabah nggak sadar akan hal ini, betul nggak? Dia berpikir kalau saya beli polis 1 kali, ini cukup untuk selama-lamanya. Yang penting saya sudah punya. Pak, masih sampai sini teman-teman? Nah, jadi Anda harus jelaskan, Pak, kenapa polis itu perlu direview? Nah, Anda sampaikan 2 poin ini dengan gaya bahasa Anda, ya kan? Yang intinya seperti ini. Cukup jelas ya? Nah, Anda catat, ya, Anda catat, ya, Anda foto dulu. Jadi ini yang harus Anda sampaikan sebelum Anda menawarkan jasa review polis.
Oke. Sehingga apa? Kalau nasabah tidak review, tidak mengerti isi manfaatnya, ketika suatu saat betul-betul terjadi resiko, ketika dia mengajukan klaim, ternyata uang pertanggungan yang dicairkan tidak sesuai dengan apa? Harapan. Cuma segini ya cairnya ya, nggak bisa lebih ya. Loh, kayaknya dulu pernah jelasin kalau saya sakit ditanggung semuanya. Nah, ini kan salah ya, betul ya? Itu sering kali terjadi teman-teman, ya. Jadi sering kali terus nasabahnya kadang-kadang bisa minta itu, bisa nggak tolong diusahakan dicairkan lebih, dia nggak bisa teman-teman, ya. Kalau saya punya perusahaan asuransi saya mau, tapi bukan saya yang punya perusahaan asuransi. Oke, oke, sampai sini cukup jelas teman-teman? Cukup jelas? Oke, lanjut. Nah, begitu Anda jelaskan manfaatnya, sangat besar kemungkinannya nasabah sudah terbuka. Oke, dan di saat itulah Anda menawarkan jasa apa? Review policy. Ngomongnya begini, Pak, kalau Bapak mau, saya bisa bantu review polisinya Pak. Kebetulan saya sudah bantu banyak nasabah untuk saya review. Apakah memang sudah sesuai atau tidak? Nggak usah khawatir, tidak ada biaya Pak untuk review. Oke, nah kalau sama teman ya Anda sesuaikan gaya bahasa teman. Mumpung saya di sini, ayo saya bantu sebagai teman, ya. Paling enggak kamu tahu polis kami kamu ambil itu apa. Jangan sampai besok-besok kalau ada kejadian kamu kecewa, kamu merasa nggak terbantu dengan polis kamu. Nah, kemungkinan besar sampai di sini mereka akan oke, tunggu, ya, atau oke, nanti ketemu di rumah. Saya bawakan polis. Kalau ada ketemunya di kantor, mungkin ketemunya di rumah, ya. Nah, seperti itu. Sampai sini cukup jelas teman-teman? Jelas. Cukup jelas ya. Oke, ini pembukaannya, ya. Pembukaannya menggiring orang untuk buka polis, ya. Poinnya adalah apa? Poinnya adalah begini. Kalau dia sudah punya polis, kans Anda bisa menjual lagi itu kalau Anda melakukan buka polis. Kalau Anda tidak melakukan buka polis, kans Anda menjual lagi itu sangat kemungkinannya kecil, ya. Sampai di situ. Oke, sekarang begitu review polis. Nah, Pak, cara reviewnya gimana? Nah, Anda cukup berkolom-kolom seperti ini. Ya, teman-teman, pada poinnya begini, pada intinya begini. Mau semua asuransi apapun mereknya, manfaat yang dijual kurang lebihnya ya seperti ini. Ya, seperti ini. Karena resiko itu, kalau kita ngomong resiko kehidupan itu yang pertama resiko meninggal. Ya. Yang kedua resiko cacat. Yang ketiga resiko sakit. Ya, resiko meninggal diantisipasi dengan asuransi jiwa. Resiko cacat diantisipasi dengan asuransi kecelakaan. Oke. Resiko sakit diantisipasi dengan asuransi kesehatan. Oke, sampai sini jelas? Asuransi kesehatan sendiri dibagi dua. Ada asuransi rawat inap atau hospital. Yang kedua adalah asuransi sakit kritis. Ya, nah, jadi mau merek asuransi apapun, manfaatnya ya seperti ini teman-teman. Ya, dan Anda nggak usah panik. Aduh Pak, saya belum hafal nih produknya mana yang saya pelajari. Nggak usah. Ya, nggak perlu habiskan waktu untuk mempelajari semua produk kompetitor. Nanti bisa stroke. Ya. Ada yang nanti klaim duluan. Ngapain? Bagaimana Pak caranya supaya memahami produknya mereka? Gampang. Pahami produknya Prudential. Oke, kalau Anda betul-betul hafal produknya Prudential, ya, maka saya yakin dengan mudah begitu mereview polis dari asuransi lain, Anda pasti bisa. Ya, hanya istilahnya saja berbeda. Contoh, kalau di tempat kita sakit kritis, nama produknya Crisis Cover Benefit di Prudential. Mungkin di asuransi lain, contoh misalnya Manulife, mungkin namanya Critical Illness. Oke. Nah, kalau di tempat kita misalkan bebas premi tempat kita namanya Proteyer. Ya, di tempat lain mungkin namanya Waiver Premium. Oke, hanya beda istilah aja. Ya, seperti itu. Dan saya yakin di polis mereka pasti ada definisinya. Ya, nggak mungkin polis itu nggak ada definisinya. Pasti ada penjelasannya, penjabarannya. Ini apa, ini apa, ini.
Oke, nah terus Anda buat kolom, ya, buat kolom seperti ini misalnya. Nah, kemudian Anda lihat berapa nilai pertanggungannya, ya, prudensialnya berapa, jiwanya manual berapa, saya contoh manual di sini ya. Kemudian kecelakaan berapa, bebas preminya ada atau tidak, rumah sakitnya yang kamar berapa. Oke, nah terus teman-teman, Anda total. Oh, total jiwanya 200, kecelakaannya 150, sakit kritisnya 200, bebas preminya cuma ada di Prudential, rumah sakitnya cuma ada di Manulife, misalkan seperti itu. Oke, nah kalau sudah seperti ini, teman-teman, ya, coba Anda fokus pada manfaat jiwa dan sakit kritis. Fokus ini aja, ya. Jangan fokus di sini. Ya, kenapa? Karena begini teman-teman. Sorry saya dulu. Karena kalau Anda fokus di rumah sakit, saya harus sampaikan kepada Anda bahwa sekarang kompetisi di produk perawat minang itu sangat-sangat luar biasa ketat. Ya, baik yang segmen bawah maupun segmen atas. Di segmen bawah kita berkompetisi dengan BPJS. Ya, di sana. Oke. Di segmen atas sekarang ini kompetitor banyak mengeluarkan produk-produk yang menurut saya terlalu berani, ya, terlalu berani. Mereka menawarkan pertanggungan jaminan kesehatan yang menurut saya terlalu berani, ya. Dan saya nggak yakin itu produk bisa bertahan berapa lama. Oke, nah daripada Anda menghabiskan energi Anda berdebat atau berargumentasi di manfaat rumah sakit, kita nggak usah bahas tentang rumah. Oke, kita nggak perlu bahas tentang rumah sakit, ya. Kecuali nanti nasabahnya yang minta, loh, saya belum punya hospital ya, bisa nggak ditambahin hospital ya? Nggak apa-apa, kita tambahin. Tapi kalau nasabah nggak minta atau dia sudah punya, ya nggak usah disinggung. Oke, nggak usah disinggung, ya. Nah, oke, berarti kita fokus di dua, di manfaat jiwa dan manfaat sakit kritis. Kemudian Anda lihat. Sekarang si calon nasabah ini kan setelah, tentunya kan waktu Anda sebelum review polisi Anda sudah fact finding, betul ya? Anda lihat tingkat ekonomi nasabah ini seperti apa. Kalau tingkat ekonominya menengah, ya, maka Anda tentukan mau bahas asuransi jiwanya saja atau asuransi sakit kritisnya saja. Karena kemungkinan dia nambah polis, dia nggak bisa nambah terlalu banyak, ya, punya keterbatasan. Tapi kalau dia menengah ke atas, Anda bisa langsung bahas dua-duanya. Oke, sampai sini jelas? Paham ya? Jadi udah ada kan, udah Anda fact finding nih tentunya ya. Anda sudah fact finding. Karena kalau Anda ke menengah ke bawah, menengah, terus Anda ngomongnya dua-duanya Anda bahas, nanti dia akan ketemu premi yang sangat besar. Ya. Nah, Anda lebih baik tentukan salah satunya. Oke. Kemudian Anda tanyakan, misalkan Anda mau fokus di sakit kritis, di Prudential ada krisis cover benefit atau early stage krisis cover, tertera 100 juta. Nah, Anda tanyakan, Pak, ngomong-ngomong, Bapak tahu nggak manfaatnya early stage krisis cover ini? Saya yakin jawabannya apa? Nggak tahu, lupa. Ya, jawabannya ngambang. Ya, dan itu sebetulnya wajar, ya. Itu sebetulnya wajar, bukan berarti nasabah Anda ini bodoh, bukan, itu wajar, ya. Nah, terus Anda mereminder nanti, ya, seperti itu. Oke, kenapa manfaat ini apa fungsinya? Anda ingatkan lagi, ya. Oke, jadi teman-teman, jadi step by stepnya seperti ini, ya, step by stepnya seperti ini. Oke, Anda mau bahas jiwa atau membahas sakit kritis, ya. Nah, saya tambahkan lagi di sini, berapapun angkanya, di sini nggak ada ya, berapapun angkanya yang tertera di sini, Anda harus berasumsi itu jumlahnya masih kecil dan tidak cukup, ya. Nah, kalau Anda menjawab, oh sudah cukup Pak, ini sudah cukup, ya Anda nggak jual apa-apa. Anda harus berasumsi bahwa angka di sini masih apa? Berapapun angkanya.
Pak, saya lihat polisnya Bapak ini cukup lengkap. Tetapi yang menjadi masalah adalah angka ini sepertinya belum memenuhi Pak kebutuhannya Pak. Seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita asumsi kita mau fokus di jualan asuransi jiwa. Nah Pak, bagaimana Pak kita mau jual asuransi jiwa? Nah kita harus tahu dulu orang ambil polis asuransi jiwa itu fungsinya apa? Ya. Oh fungsinya kalau meninggal keluar uang pertanggungan. Ya sudah tahu itu fiturnya seperti itu. Tapi gunanya apa? Manfaatnya apa? Ya. Yang pertama, asuransi jiwa ini sebagai proteksi income, proteksi pendapatan sebuah keluarga. Maksudnya apa? Kalau seorang kepala keluarga si tulang punggung ini mengalami sebuah resiko meninggal, maka pemasukan atau pendapatan keluarga ini akan terganggu, bahkan berhenti, betul lah. Nah, sehingga kebutuhan keluarganya nggak bisa terpenuhi dengan baik. Itu dulu. Kalau suami istri kerja bagaimana Pak? Nah, kalau suami istri kerja pun sama. Biasanya kebutuhan keluarganya akan ditanggung dua orang, suami istri. Begitu salah satu mengalami resiko, maka pendapatan keluarga akan berkurang dan kebutuhan tidak akan terpenuhi dengan baik, betul Pak? Nah, ini adalah orang mengambil asuransi jiwa tujuannya adalah untuk memproteksi income. Maksudnya kalau si kepala keluarga atau tulang punggung keluarga ini mengalami resiko meninggal dan tidak bisa lagi menghasilkan uang, kebutuhan keluarga ini tetap harus bisa terpenuhi dengan baik. Itu poinnya. Tangkap ya. Yang kedua, manfaat asuransi jiwa itu juga sebagai pelipat gandaan aset warisan. Oke? Nah, di kalangan-kalangan tertentu, di segmen market tertentu teman-teman, kalau Anda ketemu orang yang kaya, mereka mungkin sudah nggak ada masalah dengan kalau dia meninggal atau keluarga tidak terpenuhi dengan baik kebutuhan. Mereka sudah nggak masalah dengan itu. Kenapa? Mereka sudah kaya, sudah punya aset. Oke? Hari ini pun dia meninggal, dia yakin bahwa anak dan istrinya tetap berkecukupan. Oke? Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, maka Anda tidak bisa menyampaikan fungsi asuransi jiwa sebagai income protection. Betul lah? Bapak kalau meninggal bagaimana dengan istri dan anak? Loh, nggak usah dipikirin, aset saya ini loh ada 10 miliar, punya 50 miliar. Maka nggak berlaku omongan seperti itu, ya. Anda akan diketawain, ya. Nah, tetapi bukan berarti orang ini nggak bisa ditawarkan asuransi. Tetap bisa ditawarkan asuransi, tapi arah pembicaranya bukan memproteksi income, tapi melipat gandakan aset warisan yang dia sudah siapkan. Artinya kalau hari ini dia sudah punya aset 10 miliar, dia mau wariskan ke anaknya, bagaimana caranya aset 10 miliar itu bisa dilipat gandakan jadi 20 atau jadi 30 bahkan, ya. Insurance, life insurance itu adalah satu instrumen keuangan yang bisa melipat gandakan dengan cara yang murah dan cepat. Nah, nanti saya akan tunjukkan, ya. Oke, sekarang kita misalkan mau nawarin orang di segmen menengah, ya. Segmen menengah itu ya katakanlah income-nya sekitar antara 5 sampai ya mungkin 20-30 juta lah, seperti itu per bulan, ya. Itu Anda tawarin bisa income protection. Oke. Nah, Anda waktu nawarin ini Anda bisa mungkin kalau diusahakan Anda mengetahui berapa pengeluaran, ya. Jangan tanya income. Kalau Anda tanya income, orang keberatan dulu jawab. Anda tanya, Pak, kira-kira kalau seperti ini pengeluaran per bulan sampai berapa Pak ya? Satu keluarga. Wah, kalau saya paling enggak 8 juta, oh 10 juta, oh 5 juta. Ya tergantung, ya. Tapi kalau dia tidak merespon, Anda kasih contoh aja. Pak, Anda ngomong, Pak, saya asumsikan misalkan ada sebuah keluarga dengan pengeluaran 5 juta. Oke? Ya, kalau dia nggak mau nyebut kata-kata, Anda yang berasumsi. Pak, anggap aja kalau satu keluarga pengeluarannya 5 juta. Oke? Nah, berarti setahun 60 juta. Betul ya? Kemudian, Anda jelaskan, kalau terjadi sebuah resiko, tadi saya sudah sebutkan ya, terhadap pencari nafkah, maka kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi. Betul lah? Oh iya. Karena yang menghasilkan, yang bisa menanggung pengeluaran 5 jutanya adalah si pencari nafkah. Kalau pencari nafkahnya mengalami resiko, maka kebutuhan dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, Pak, untuk menggaransi keluarga yang ditinggal
diperlukan dana proteksi untuk menjamin kebutuhan kuota tetap terpenuhi. Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, berapa dana proteksi yang harus kita punya supaya ketika si pencari nafkah ini mengalami risiko kebutuhan tetap terpenuhi? Oh, kita lihat berapa dana proteksi itu dengan asumsi bunga 6% per tahun, ya, agar mendapatkan bunga 60 juta. Saya samakan 60 juta ini dengan pengeluaran setahunnya dia. Oke ya. Maka dibutuhkan saldo 1 miliar. Setuju Pak? Cara ngitungnya gampang benar. Pak, iya kalau jawabnya 5 juta Pak. Nah, kalau jawabnya 10 juta, saya nggak hafal Pak. Berapa? Ya. Ini bukan hafalan, tinggal dihitung aja rumusnya. Cara ngitungnya gampang benar ya. Cara ngitungnya adalah kan kita kepingin ngitung saldonya ini, betul ya? Berapa saldonya? Saldonya ini hitung ya dengan cara pengeluaran bulanan, ya pengeluaran bulanan. Jadi tahunan, pengeluaran tahunan. Dibagi ya, dibagi 6%. Itu nanti akan sama ketemu saldo. Contoh, nanti kan pengeluaran tahunannya berapa? 60 juta, betul ya? Dibagi 6/100. Masih ingat nggak rumus matematikanya? Hah? Berarti betul ya? Ini kan naik atas, jadi kali 100 dan ya ketemu 6. Ketemu 1 miliar. Setuju ya? Jadi kalau Pak, kalau pengeluarannya sekarang dia setahun 120 juta, ketemu berapa? Bisa ya? Kalau nggak bisa, nggak perlu bawa kalkulator, nggak perlu bawa sikuangi, sederhana sekali ya. Telepon jali. Oke. Sampai ini cukup jelas? Ya. Karena kan kita asumsi bunga bank 6%. Sekarang bunga deposito itu sekitaran 7,5 sampai 8,5. Dipotong pajak 20% kurang lebih 6,5. Ya. Kan saya asumsi, ya. Tentunya kalau nanti bunganya lebih tinggi, akan ketemu saldonya lebih rendah. Kalau bunganya makin kecil, saldonya juga makin besar. Ya. Sampai sini ada yang bertanya? Jelas. Jelas ya? Kita kan cuma ingin ngomong gini, Pak, berapa dana proteksi yang dibutuhkan? Kita belum bicara asuransi, kita ngomong dana proteksi. Dana proteksi di sini maksudnya dana darurat, jaga-jaga. Ya. Nah, kita ngomong berarti jika nasabah memiliki dana proteksi 1 miliar, maka ketika terjadi resiko kebutuhan mereka tetap akan terpenuhi. Pak, berarti Pak, hari ini untuk menjamin keluarga supaya tetap terpenuhi kebutuhannya, paling tidak di bank harus ada uang 1 miliar. Betul ya Pak ya? Supaya ketika terjadi resiko, keluarga ini tetap bisa terpenuhi kebutuhannya. Kita baru masuk tahapan berapa dana darurat atau dana proteksi yang dia harus miliki. Ya, kita belum bicara asuransi. Baru kita ngomong, nah, Pak, sekarang kita misalkan kita mau punya dana proteksi 1 miliar dengan cara nabung di bank. Asumsi tabungan 10 tahun, Pak. Maka kalau dihitung-hitung kurang lebih butuh nabung sebulannya 8 jutaan. Dari mana? Ya gampang, 1 miliar dibagi 10 tahun, setahun berapa? 1 miliar dibagi 10 tahun, setahun berapa? 100 juta, betul ya? 100 juta dibagi 12 bulan, rata-rata berapa? 8 jutaan, betul ya? Ya plus bunga kan kurang lebih nanti mencapai 1 miliar, betul ya? Masih bingung? Perlu saya tuliskan lagi rumusnya? Ya, oke. Nah, berarti kan nabungnya harus, kalau mau nabung 10 tahun, sebulan paling nggak nabung 8 juta. Oke? Sampai di sini teman-teman, coba Anda bayangkan. Kalau ada orang ngomong pengeluarannya 5 juta per bulan, mungkin nggak dia bisa nabung 8 juta per bulan?
Halo? Rampok. Ya, nggak mungkin. Kemungkinannya sangat kecil, ya. Nah, artinya apa? Orang ini sebetulnya kita mau sampai ke orang ini adalah nggak mungkin deh lu mau ngaku 1 miliar, nggak mungkin punya, mimpi deh. Iya begitu lah, ya. Oke. Dana 1 miliar terbentuk di tahun ke-10, betul lah? Kan harus nabung dulu. Setelah 10 tahun nabung finish, baru ada muncul 1 miliar. Apabila terjadi resiko sebelum tahun ke-10, tahun kedua keburu meninggal duluan, maka masalah tidak dapat teratasi. Setuju nggak? Artinya apa? Nabung di bank itu begini. Saya harus nabung dulu, nyicil dulu, dananya yang di goal, tujuan dananya baru terbentuk akhir, bukan di awal, betul ya? Nah, Pak, sekarang saya ada satu solusi yang lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat, ya, untuk memiliki dana proteksi 1 miliar. Caranya gimana? Di Prudential. Kita punya satu rekening. Asumsi nabungnya 10 tahun. Maka dibutuhkan penabung antara 1 sampai 1,5 juta. Tergantung usia ya. Kalau usianya makin muda, makin murah dananya. Oke. Kemarin saya ngikutkan nasabah saya usia 41, cuman kurang lebih angkanya 1 juta. 1 juta, ya. Saya barusan buka polis. Saya kalau tax bersih saya kan 40 tahun. Saya buka polis barusan bulan lalu 1,5 M UP. Saya cuma bayar 1,5 juta per bulan. Itu sudah sama saya, ya. Dan nilai bagus sekali, ya. Jadi sebetulnya kalau saya mau buka kurang dari 1,5 pun bisa. Tapi saya sengaja tambahkan saver, ya, supaya ada tabungan juga. Oke. Asumsi nabung 10 tahun, maka dibutuhkan nabung 1 sampai 1,5 juta. Lihat perbandingannya, teman. Ini berapa? Secara kemampuan menabung jauh ini lebih tinggi, betul? Ya, orang kalau punya pengeluaran 5 juta, suruh nabungan 1 juta masih masuk akal, ya. Betul lah? Dibandingkan suruh nabung 8 juta, betul ya? Secara logika begitu. Pak, kalau tadi kalau ini nabungnya dana proteksinya kalau 2 miliar gimana? Ya tinggal dihitung aja. Oke, secara cepat. Kemudian, yang ini penting dong. Dana 1 miliar terbentuk di hari pertama ketika polis disetujui, betul lah? Kan nggak ada masa tunggu untuk UP jiwa, betul kan? Artinya hari ini disetujui, cetek, keluar rumah diserempet becak meninggal, keluar. Meninggal ke internasional. Artinya apa? Bedanya nabung di asuransi sama nabung di bank. Konsepnya begini. Kalau nabung di bank, dana itu terbentuk di akhir periode. Kalau nabung di asuransi, dana itu terbentuk di awal periode. Ini menarik, ya. Dan asuransi adalah satu-satunya instrumen yang bisa seperti ini. Nggak ada instrumen keuangan yang bisa seperti ini. Ini yang luar biasa, ya. Baru naruh uang sekali, baru 1 juta, langsung game over 1 miliar kali. Ini yang luar biasa, ya. Ini yang luar biasa. Terus, nah ini menarik. Ternyata kalau di Prudential, seiring berjalannya waktu, nasabah dapat memiliki investasi, betul? Karena ada nilai apa? Ada nilai tunai. Di samping dana proteksi 1 miliar yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Besok-besok nilai tunainya mau diambil sebagian, boleh nggak? Boleh. Mau untuk pendidikan, mau untuk pensiun, mau untuk hal yang lain, terserah. Ya, jadi yang luar biasa, dana proteksinya Prudential ini, rekeningnya ini tidak hanya untuk memproteksi 1 miliar, tapi dia bisa untuk membantu nasabah menginvestasikan rencana masa depan ini. Oke, sampai sini cukup jelas, teman-teman. Menurut Anda luar biasa nggak? Luar biasa. Oke. Kalau menurut Anda luar biasa, PR-nya coba Anda nanti ulang, hitung masing-masing berapa yang Anda butuh dana proteksi berapa. Lu serius, ya? Jangan sampai kita sebagai agen kita nggak punya. Serempet becak bisa repot. Iya, Alim. kalau seperti bapak begini, bagaimana Pak ya isi polisnya? Kurang lebih begini Pak, kan bisa bohong Pak saya. Tolong bawakan polisnya besok nggak mati. Ya.
Tapi saya serius ya. Apa yang mau kita sampaikan ke nasabah itu juga berlaku untuk kita. Setuju nggak? Itu ya. Dan kita lagi membangun usaha di komersial, kita juga perlu namanya proteksi. Ya. Anda perlu proteksi. Oke. Kalau ada tanya kenapa kok saya punya polis sampai 11, karena ya saya setiap tahun saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Yang pelan-pelan. Polis saya pertama murah, premi cuma 500.000, ya kecil-kecil. Nah, berjalan waktu nambah. Oke, seperti itu. Bisa ya jual seperti ini ya? Bisa. Oke. Jadi kalau ketemu kalangan menengah, Anda jualnya seperti ini. Fungsikan UP Jiwa sebagai apa? Dana protection income, ya. Jadi kalau terjadi sesuatu sama dia, keluarga terpenuhi. Nah, teman-teman, kalau Anda nyampaikan seperti ini powerful. Tapi kalau Anda nyampaikan Bapak kalau meninggal formal sekian, dia bete teman-teman. Kamu mau doakan saya meninggal, kamu suruh istri saya kawin lagi, ya. Tuh. Oke. Sekarang bagaimana kalau ketemu kalangan menengah ke atas? Insurance difungsikan sebagai pelipat gandakan aset warisan. Ya, jangan salah cerita. Produknya sama-sama punya jiwa, tapi jangan salah cerita. Cara penyampaiannya sudah beda, ya. Karena level ekonominya sudah berbeda. Ya, ini sudah punya tanah banyak, sudah punya pabrik mungkin, ya. Jangan bicara kalau dia nanti meninggal, nanti keluarganya kekurangan, nggak bakal kekurangan dia, ya. Nah, ngomongnya apa, Pak? Saya punya satu rekening yang bisa untuk melipat gandakan aset warisan. Ya, teman-teman banyak yang sebut sebagai paper asset. Oke, nah, kita asumsi, misalkan Pak, ya ada seorang memiliki aset 10 miliar. Saya ambil contoh yang gampang 10 miliar, ya, dan ingin diwariskan kedua orang anaknya. Berarti masing-masing anak mendapatkan 5 miliar, betul Pak? Ya, secara gampang begitu. Pada umumnya pokoknya asetnya berapa dibagi rata, betul ya? Kalau anaknya 3, ya dibagi 3. Oke? Nah, jika warisan tersebut ingin dilipat gandakan menjadi 10 miliar untuk masing-masing anak. Kalau masing anak punya 5 miliar, kepengen nggak Pak 5 miliar ini kita lipat gandakan jadi 10 miliar? Seperti aset yang Bapak sekarang punya. Jadi apa yang Bapak punya sekarang itu jumlahnya juga diterima sama anak persis. Maka orang tuanya perlu menambah aset baru sebesar 10 miliar, betul Pak? Betul ya? Nah, kita ngomong, Pak, ngomong-ngomong, Bapak kan pasti suka investasi nih. Investasi apa yang menguntungkan dari pemasukan 10 miliar? Kemungkinan jawabannya apa? Properti. Ya, ya nggak mungkin memilih deposito, nggak mungkin. Ya, orang semakin kaya semakin alergi deposito, percaya sama saya. Ya, dia nggak suka deposito. Kalaupun sampai dia punya deposito, pasti aset propertinya jauh lebih besar daripada yang dia deposito. Ya, seperti itu. Emas pun sekarang sudah mulai ditinggalkan, nggak banyak. Paling banyak orang kaya itu rata-rata properti. Ya, oke. Berarti antara pembicaraan kita nanti akan membandingkan antara properti dengan life insurance dalam konteks melipat gandakan aset warisan. Saya ulangi ya, dalam konteks melipat gandakan aset warisan, bukan melipatkan keuntungan saat ini, bukan. Ya, begitu konteksnya. Oke. Kalau di properti paling nggak membutuhkan DP 30%, setuju Pak? DP 30%. Kalau kita beli rumah, DP itu 30% untuk KPR pertama. Tapi kalau Anda sudah punya KPR lebih dari 1, dari kedua ketiga itu bisa DP-nya lebih dari 30, ada 40 dan 60%. Oke, saya asumsi 30%. Kalau dia ingin nambah aset warisannya 10 miliar, berarti kalau dia beli dengan cara beli properti 10 miliar, berarti DP-nya berapa? 3M. Betul Pak? Betul ya? Paling nggak di Jepang udah 3 miliar. Jreng, 3 miliar depan. Ya. Bisa jadi ketika dia butuh DP 3 miliar, bisa jadi dia belum ada uang tunai sebesar itu, bisa jadi. Ya, katakanlah dia punya sisa 7 miliar diangsur melalui KPR, betul nggak? Kredit dengan 10 tahun
Kalau orang kredit 7 miliar, itu cicilannya 80 juta per bulan. Ini kira-kira, bahkan bisa lebih besar ya. Ini saya kira-kira yang kecil aja 80 juta. Orang punya kredit 7 miliar, itu cicilan bunga bank, cicilan di banknya sebulannya 80 juta. Ya, 80 juta sebulan. Ya. Ini kira-kira. Saya cicilan 1,9 miliar, itu saya harus bayar cicilan sebulan 26 juta. Jadi artinya kan lebih besar dari ini harusnya, ya. Oke. Kemudian apa cuma selesai ini aja? Enggak. Orang kalau punya properti, kalau cuma melalui proses KPR, muncul biaya itu banyak, ya. Ada biaya KPR, ya biaya KPR sendiri banyak. Ada biaya provisi, biaya ini, biaya itu, biaya notaris yang berhubungan dengan KPR-nya. Terus ada pajak, ya. Kalau kita beli properti ada pajak properti ya. Oke. Terus nanti besok-besok kalau dia meninggal mau dialihkan ke nama anaknya dan atau anggota keluarga yang lain, ada pajak pengalian lagi. Terus belum lagi setiap tahun dia harus bayar PBB, betul ya? Terus belum lagi ada biaya pemeliharaan. Nah, kalau dia asetnya, propertinya dalam bentuk bangunan, pasti ada pemeliharaan, betul ya? Apalagi kalau dikontrakan. Sementara saya kontrakan dulu, selagi nunggu anak saya dewasa. Wah, ini pasti harus banyak pemeliharaan. Oke, ya. Kemudian tidak liquid, setuju nggak? Besok-besok kalau pas butuh ini, si anaknya butuh, udah terima warisan dan anaknya butuh, anaknya mau dicairkan juga nggak liquid, butuh waktu. Jual properti nggak bisa, seminggu langsung laku tuh nggak bisa, ya. Sebulan laku udah bagus, ya, udah bagus. Oke. Nah, kalau di prudensial bagaimana? Tidak butuh DP, betul nggak? Kita beli life insurance dengan UP sama 10 miliar. Kalau kita menambah aset warisannya 10 miliar, kan konteksnya mau melipat kegandalan aset warisan, bukan aset yang sekarang, aset warisan. Berarti tinggal beli UP 10 miliar, nggak perlu DP, nggak perlu jangan pom 3 miliar di depan untuk beli polis itu, nggak perlu. Kemudian cukup menabung 10 sampai 15 juta per bulan, tergantung usia termasuk biaya. Ya, ketika dia nabung UP tadi kan yang di slide sebelumnya UP 1 miliar nabungnya 1 sampai 1,5, betul ya? Kalau UP-nya 10 miliar nabungnya berarti 10 sampai 15, dikali 10 aja, ya. Oke, jadi Anda mau sebut UP berapa tinggal pengalian aja, oke? Dan premi yang dibayar itu sudah include semua biaya di dalam, betul nggak? Pak, nanti kan ada biaya asuransi, nanti kan ada biaya akuisisi, nanti kan ada biaya administrasi, betul kan? Itu semua sudah tercover dalam premi yang dia stop, betul nggak? Nah, kalau yang di KPR nanti kan nggak, 80 juta ini di luar biaya-biaya ini, jadi ini harus dibayar terus ini, betul? Dan liquid, karena nasabah langsung terima duit, ya. Dari pengurusannya. Oke. Nah, sampai sini jauh jelas teman-teman? Ya. Jadi kita lihat, ternyata untuk melipat gandakan aset warisan dengan prudential, dia butuh dana yang jauh lebih kecil. 10 tahun dia cuma nabung cuma berapa? Kalau dia tabungnya 10 juta per bulan, setahun 120 juta, 10 tahun cuma 1,2 miliar. Jadi dia bisa mendapatkan aset warisan itu 10 miliar tambahan hanya dengan total store 10 tahun 1,2 miliar, dan itu bisa dicicil 10 tahun. Luar biasa, teman. Dan konsepnya sama. Dana warisan ini terbentuk di awal bukan di akhir. Setuju ya? Nah, ini yang luar biasa, teman. Dan sehingga karena terbentuk di awal, maka dia hemat waktu dibanding dia beli properti. Jelas ya teman-teman ya? Nah, ide ini yang Anda sampaikan. Pak, orangnya udah kaya. Orang kaya, punya uang 10 miliar, masa nggak mau dilipatkan jadi 20 miliar? Orang punya 20 miliar, masa nggak mau dilipatkan jadi 40 miliar? Betul nggak? Ya kan? Pasti mau dong. Ya kan? Karena kita konteksnya bicara melipat gandakan aset warisan, bukan konteksnya bicara memenuhi kebutuhan dana darurat, bukan itu. Ya, seperti itu. Oke. Ada satu lagi tapi saya nggak masukkan slide, ya. Anda catat aja kalau mau. Sekarang ini lagi heboh masalah apa?
Masalah pajak, masalah tax amnesty, ya. Nah, banyak tanya sampai sekarang masih Bapak ini insurance gimana? Tapi yang penting jelas begini. Ya, para pengusaha di luar sana, sebagian besar, mereka melapor ke pajak penghasilannya mereka itu tidak dilaporkan yang nilai sesungguhnya, betul? Betul ya. Jadi mereka itu banyak sekali waktu membayar pajaknya itu penghasilan dilaporkan itu nggak sesuai dengan kenyataannya, ya. Karena mereka nggak mau bayar pajak besar.